Si wanita tersenyum. Ia mendekati sosok bernama Baduh itu. Mendengar saat dia kembali berbisik, kata Baduh, "Kamu menyembunyikan sesuatu di sana, sesuatu yang teramat penting, hingga nenekmu sampai melakukan itu." Mira menatap sengit ke mereka. "Apa tujuan kalian sebenarnya?" "Menuntunmu, nak. Menuntunmu menuju takdir besarmu. Takdir di mana kamu akan bertemu dua dari mereka, Codro dan..." Sebelum wanita itu bicara, sosok itu tiba-tiba berteriak sangat keras. "Ojo sebut jenenge iblis-iblis iku. Jangan menyebut nama iblis-iblis itu." Si wanita terdiam. "Hidupmu akan sangat berat," kata sosok itu. Ia mengulurkan tangan melambai meminta Mira mendekat. Mira tercekat menatap tangan sosok itu, begitu kecil, begitu kurus, begitu pucat. Makhluk apa yang ada di depan Mira ini? Mira belum bisa melihat wajahnya. "Kesini, nak, kesini." Mira menatap si wanita. Ia mengangguk seakan mengatakan kepada Mira tidak akan ada yang terjadi. Mira pun mendekat. Ia merasakan tangan mungil itu membelai rambutnya. Mira bisa melihat satu bola mata kecil di wajahnya. "Melawan satu saja 1000 nyawa nggak cukup, apalagi kamu, nak, yang akan melawan dua dari mereka, manusia berwajah iblis seperti itu." Mira hanya diam mendengarkan. Rasanya dingin saat tangan kecil itu menyentuhnya. Mira gemetar. Sesuatu perlahan-lahan kembali. Ia ingat ia pernah menulis sesuatu, tidak hanya satu namun berlembar-lembar kertas. Sesuatu yang perlahan menyeruak naik. "Sudah ingat?" tanya sosok itu. "Di bawah ubin kosan saya. Di sana semua ditanam," ucap Mira. Dibantu si wanita, sosok itu perlahan membuka karung gabah dan Mira melihatnya. Wajahnya hancur seperti korban kebakaran, kakinya jauh lebih kecil dibandingkan Ia menatap Mira. "Hitam," kata si wanita. "Inilah akibat bila manusia kalap dengan warna hitam. Beliau dulu adalah satu dari orang yang pernah menjaga Padusan Pitu. Meskipun ia tidak mengenal bapakmu, karena memang setiap tahun bergenerasi. Tapi satu yang beliau tahu, bapakmu tidak memenuhi janjinya sebagai seorang kuncen." "Kuncen? Setelah ini hidupmu akan semakin berat, nak. Sangat-sangat berat sampai kamu ada di titik ingin mati. Dan saat hari itu datang, pilihan itu akan muncul dan di sana takdir kami dipertaruhkan. Tinggalkan adikmu di sini, kami akan menjaganya. Pergilah ke tempatmu tinggal, cari apa yang harus kamu cari, lalu pergi," kata si wanita. "Tak jogone adikmu, nduk. Tujuanmu siji, golek ono Rinjani." "Rinjani?" tanya Mira. "Pergi," sahut si wanita. Mira meninggalkan tempat itu. Mira menemukan Riko tengah duduk. Saat ia melihat Mira, ia mendekatinya. "Lindu nggak apa-apa, dia ada di kamar sedang tidur." "Antarkan aku," kata Mira. "Kemana?" "Ke tempat kosku, aku mau ambil sesuatu di sana." "Apa?" Riko tampak penasaran. "Takdirku," jawab Mira. Di sisi lain, malam itu mobil Riko menembus kabut. Belum pernah Mira memaksa diri sampai seperti ini. Tak ada yang tahu apa saja yang Mira dengar, karena setiap kali Riko bertanya, Mira seakan tidak ingin membahas semua itu. Ia hanya bilang ada sesuatu yang harus ia pastikan di tempat kos itu. "Kenapa nggak nunggu besok saja? Lagian butuh waktu buat sampai di sana," kata Riko setengah hati. Mira hanya diam. Ia lebih banyak melamun. "Mir, dengar gak omonganku?" sahut Riko. Namun Mira tetap diam. Ia tertunduk sebelum. "Rinjani sudah mulai.
Ucap Mira seperti berbisik. Rinjani, kata Riko mengulangi. Kamu gak apa-apa, Mir? Sahut Riko menyentuh bahu Mira. Mobil melaju tenang, jalanan nampak sepi. Namun ada sesuatu yang membuat Riko merasa ganjil saat mendengar nama itu. Mira tetap tak menjawab, ia masih menunduk sembari terus bergumam aneh. Gumaman Mira terdengar mengganggu. Riko terus menggoyang badan Mira, namun gadis itu tetap menunduk. Ia terus-menerus bergumam sebelum hening sekali hingga Riko bisa mendengar napasnya sendiri. Riko tanpa merasa aneh, sesuatu telah terjadi dan itu benar-benar mengerikan. Tak beberapa lama, Riko melihatnya sekelebat bayangan putih sebelum menjalar membuat Riko tersadar. Di sepanjang jalan tepat di samping ketika mobil melaju, berbaris anak-anak perempuan berambut panjang berdiri mematung sejauh mobil terus melaju. Riko menoleh pada Mira, namun Mira sudah melotot menatapnya, tersenyum menyeringai layaknya bukan Mira yang ia kenal. Ia mencengkram tangan Riko membanting setir. Sebelum mobil terbanting hebat, Mira berteriak dengan suara paling memekikan, "Ojo gawa cucuku, jangan bawa cucuku." Untungnya Riko masih mampu mengendalikan mobil. Ia menghantam kepala Mira dengan sikutnya. Meski mobil sempat keluar jalan, Riko berhasil menginjak rem kuat-kuat. Ia menatap Mira pingsan dengan darah di kening. "Asu, mati aku. Hampir saja aku mati." Riko melangkah keluar dari dalam mobil. Ia menatap ke sekeliling. Tak ditemui lagi sosok anak kecil yang menatapnya di tepian jalan. Riko tampak bingung. Kejadian yang baru menimpanya benar-benar kacau. Ia mendekati kursi Mira, membuka pintunya, mencoba memastikan keadaannya. Mir, bangun Mir," panggil Riko. Namun perempuan itu tak menggubrisnya. Riko semakin bingung. Tiba-tiba Mira membuka matanya, mencekik leher Riko. Riko tercekat kaget sebelum memukul wajah Mira hingga perempuan itu benar-benar tak sadarkan diri. "Mati ya Reiki, sial, mati anak ini," batinnya. Saat itu juga Riko masuk lagi ke dalam mobil. Tanpa membuang waktu, ia meninggalkan tempat itu. Ia tahu ada yang tidak beres dengan sahabatnya, dan itu semua sepertinya berhubungan dengan tempat yang akan ia tuju. Apapun itu, Riko harus mencari tahu ada apa di sana. Sementara itu, pagi sudah datang. Sepanjang malam, Riko tak beristirahat. Meski pertanyaan itu masih berputar di dalam kepalanya, ia berusaha sesekali melirik Mira yang masih terlelap dalam tidurnya. Ketika jalanan sudah mulai rame, Mira membuka mata, hidung dan keningnya nyeri. Ia menatap Riko. "Kenapa?" tanya Mira. Ia mengelap darah di hidung dan keningnya. "Ada yang terjadi sama aku?" Riko menatapnya sesekali sebelum tersenyum, kembali memandang jalanan. "Gak ada kok, semua aman." Mira mengangguk. "Ini tempatnya," kata Riko setelah memasuki sebuah gang. Mira mengangguk. Mobil perlahan mendekat. Mira bisa melihat pagar besi yang dulu sering ia lewati saat malam ketika ia belum selesai menyelesaikan tugas di kampus. Ia masih ingat tempat ini, namun ia tidak ingat ada apa di sini. Mira melangkah turun dari dalam mobil. Riko mengikuti perlahan. Mereka berjalan mendekati tempat itu. Sesekali Riko menatap ke sekeliling. Tidak ada yang aneh dari tempat ini. Mira menyalakan lonceng. Seorang ibu-ibu mengamatinya dari jauh. "Neng Mira ya," katanya seraya mendekat. Mira tersenyum menatapnya. Ia membuka pagar. Pandangan Mira langsung tertuju di kamar mana tempat dulu ia tinggal. Tiba-tiba perlahan ingatannya kembali, namun samar-samar. "Saya kira kamu tidak akan ke sini." Ibu itu bingung, "Kenapa kamu masih bayar kos padahal sudah ada di sini?" Mira hanya tersenyum, bingung harus menjawab apa. Ia melewati ibu itu yang masih menatap Mira dengan heran. "Mungkin Mira suka dengan tempat ini, Bu. Jadi dia nggak rela kamar bersejarahnya ditempati orang," sahut Riko. Si ibu tampak tidak puas. "Kuncinya mana, Bu?" tanya Mira tiba-tiba. "Oh iya," sahut si ibu. Ia memberikan kunci pada Mira dan perempuan itu langsung menuju ke sana.
Riko segera menyusul meski si ibu masih mengawasi, namun Mira tak peduli. Harga sewa di sini setidaknya cukup untuk membayar ganti rugi ingatannya. Di sini tempatnya, kata Riko. Hal pertama yang ia rasakan saat masuk ke dalam kamar kecil ini adalah aroma debu yang menusuk. Tak hanya itu, tempat ini benar-benar buruk untuk jadi tempat tinggal. Mira melihat Riko lantas ia bertanya, "Linggisnya mana?" Riko menatap dengan heran. "Linggis?" Riko kembali dengan 2 linggis di tangan. Ia cepat-cepat mengunci pintu. "Mau hancurin lantainya? Kalau ketahuan bisa dipolisikan kita." Mira tak menggubris, ia sedang asik memeriksa lantai keramik seakan sedang mencari sesuatu. Riko menatap ke sekeliling, tiba-tiba dirinya tertuju pada papan tulis di tembok. Aneh, pikir Riko, untuk apa papan tulis itu dibalik? Riko tersadar saat Mira membagiannya, ia sudah ada di dapur, meminta Riko memberikan linggis sebelum ia menghantamkannya di lantai. Riko pun pucat. Sudah lebih dari setengah jam Mira menghantam lantai-lantai keramik. Riko terus mengawasi pintu, bukan tidak mau membantu. Sejak tadi di luar ibu kos mondar-mandir membuat Riko semakin pucat. Dan semua terbayar saat Mira mengatakan, "Di sini." Riko mendekat. "Ini apaan?" Hal pertama yang Riko katakan saat melihat sebuah kotak kayu disimpan di dalam lantai berkeramik. "Gak tahu," kata Mira. "Kamu yang tanam? Hebat betul nanam beginian di sini. Yang ngerami kamu juga." Mira tak peduli. Ia membuka kotak itu dan di sana ia menemukannya lembaran foto-foto tua saat Mira masih kecil. Di belakangnya ada seorang lelaki berkumis yang ditengarai adalah bapak Mira. Mira membuka lembar per lembar. Bapak mengenakan pakaian adat putih seakan menasbihkan dirinya benar-benar seorang kuncen. Mira terus mengamati sampai ia berhenti di sebuah foto. Bapak bersama 6 orang lain dengan pakaian yang sama berpose di sebuah tempat dengan rumah tua di belakangnya. Di depannya ada seorang lelaki mengenakan pakaian hitam duduk di depan sendirian. Foto orang itu dicoret dengan spidol hitam. "Siapa, Mir?" Riko merebutnya, namun Mira hanya diam. Riko mengamati foto itu sebelum menaruhnya lagi. "Untuk apa kamu mengubur ini semuanya?" Mira tersenyum menggeleng. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Semuanya masih samar. Riko mengambil sebuah buku tua dari kotak itu, namun Mira justru berdiri, matanya tertuju pada papan tulis terbalik di tembok. "Bantu aku angkat papan ini," katanya. Riko tidak mengerti, namun ia setuju membantu Mira. Saat mereka membalik papan itu, Riko tercengang melihatnya. "Sejak kapan kamu buat ini?" kata Riko, mengamati setiap detail yang ada di dalam papan. Mira mencoba mengingat-ingat, samar-samar semuanya kembali. Setiap malam Mira mengerjakan ini, namun ia sendiri tidak tahu menahu kenapa mengerjakan hal-hal seperti ini. Riko mendekati dirinya masih takjub mengamati setiap coretan dan kertas-kertas yang tertempel. Ada banyak sekali tulisan yang Riko tidak mengerti. Salah satunya adalah Padusan Pitu dan Rinjani. Apa itu Rinjani? Mira menoleh menatap buku, mengambilnya, membuka lembar per lembar. Sebelum sampai di titik halaman, Mira menunjukkan pada Riko. Di sana ia melihat coretan gambar dari tangan seorang wanita berambut sangat panjang tengah duduk meringkuk dikelilingi gambar gadis kecil. Di atasnya tertulis jelas Rinjani. Meski hanya sebatas coretan, Riko bisa merasakan sensasi tidak mengenakan saat menatap gambar itu. Ia merasa merinding. Mira menatap papan lagi, menunjuk satu persatu titik yang dihubungkan dengan benang-benang itu, lalu bercerita pada Riko. "Istilah ini semua apa ya artinya?" Riko menoleh ikut mengamati. Banyak istilah yang ditulis dengan aksara Jawa. Di bawahnya Riko hanya membaca beberapa hal yang tidak ia mengerti seperti Gundik Colo, Lemah Layat, Sewu Dino, Janur Ireng. Namun anehnya
Semua benang mengarah pada satu titik, titik terakhir Ronggot Nyowo. Mir, aku merasa nggak enak sama semua ini. Kayaknya kamu harus berhenti. Sebentar. Mira merobek salah satu sobekan kertas di papan. Ia menatap Riko seperti menunjukkan satu keluarga dibantai di malam pernikahan. Ingat gak sih ini tentang apa? Janur ireng. Mira mengangguk. Sepertinya aku mengumpulkan sesuatu, tapi aku lupa ini apa. Mira tanpa berpikir keras, namun semakin keras ia mencoba mengingat, rasa nyeri itu kembali. Mungkin gak sih semua ini pernah terjadi? Maksudku di belahan lain ada hal ini, peran ini misalnya, untuk apa ku robek? Mira mengambil buku itu lagi, melihat lembar per lembar, hingga terdengar suara pintu diketuk. Riko dan Mira tercekat. Tunggu di sini, kata Riko. Ia mendekati jendela, mengintip siapa yang sudah datang. Rupanya ibu kos. Riko bersiap membuka pintu, tapi tiba-tiba Mira menariknya. Ia menyeringai lagi, melotot menatap Riko. Oh, cuci buka, jangan dibuka, katanya. Riko terdiam. Pintu terus-menerus diketuk, sementara Riko tidak mengerti apa yang terjadi. Buka, Nak, buka, Nak, teriak ibu kos. Mira hanya diam berdiri melotot menatap pintu. Riko bergerak mundur, sementara pintu terus-menerus diketuk. Ia tak pernah merasa ada kejadian sejagal ini. Riko menelan ludah dan pintu dibuka perlahan. Hal pertama yang Mira lakukan adalah menerjang wanita itu. Ia mencengkram lehernya berusaha membunuhnya. Cucuku tidak ikut urusan ini. Lepaskan, biar aku ikhlas tidak di dunia ini lagi. Namun wanita itu tertawa, tawanya begitu aneh. Suaranya seperti seorang lelaki. Raiso, aku butuh putumu. Tidak bisa, aku membutuhkan cucumu. Mira berteriak keras sekali, namun wanita itu tertawa semakin keras. Mira mencengkram terus-menerus lehernya. Riko yang awalnya diam menarik Mira, mencoba melepaskan cengkraman itu. Edan, gila, bisa-bisa mati nih orang. Namun Mira terus melawan. Semua kejadian gila itu membuat semua orang berkerumun sebelum memisahkan mereka. Sebentar lagi, lama atau tidak cucumu sendiri yang akan mendatangiku, biar dia yang pilih. Wanita itu tersadar. Ia menatap semua orang sebelum bertanya apa yang terjadi. Mira pun sama. Ia tidak tahu kenapa semua orang berkerumun di sini. Hari itu juga Piko membawa Mira pergi. Nanti ku jelasin apa yang terjadi, kata Riko. Riko sudah meletakkan papan itu di dalam rumahnya. Ia masih tidak dapat berkomentar. Bagaimana Mira bisa mengumpulkan semua ini? Pantas kamu diterima jadi jurnalis. Lalu ngumpulin ini saja kamu bisa. Mira tak peduli. Ia terus-menerus membaca buku tua itu. Dulu ibu pernah bilang ada ilmu yang namanya Rogo Sukmo. Dan nenekku katanya bisa itu, kata Mira. Iya, tapi nenekku sudah lama mati kan, kata Riko. Dia sudah gak butuh ilmu itu lagi. Dia bisa masuk sewaktu-waktu. Bukan nenekku, tapi yang merasuki ibu itu, dia pasti bisa. Kadang aku mikir, kata Riko, ini semua ilmu kejawen ya? Kayaknya iya. Bagaimana kamu bisa mengumpulkan ini semua? Entahlah, ucap Mira. Lembar per lembar sudah Mira baca. Semua itu menceritakan Rinjani yang tinggal di sebuah gunung di Jawa, namun bukan Gunung Rinjani. Mira berdiri mengangkat tasnya. Kayaknya aku harus pulang ke kampungku. Ada yang mau aku cari. Goblok, sahut Riko. Gak dengerin aku tadi ngomong apa? Mira hanya diam. Dia bilang nanti kamu sendiri yang akan mencari dia. Lebih baik jangan, Mir, firasatku gak enak. Mira tidak peduli. Ia mendekati sahabatnya itu. Aku titip rindu. Sampein ke Mbak Stella juga. Aku cuti. Riko tetap tidak setuju. Ia mencengkram tangan Mira. Namun perempuan itu menatap sengit.
Ini penting, lepasin. Aku ikut, kata Riko. Mira menggeleng menjawab, tidak. Kalau ada apa-apa kabarin saja, kata Mira. Ia melangkah keluar rumah. Sudah lama Riko tidak melihat mata Mira seserius ini. Mira memang perempuan yang keras, namun justru hal itu yang membuatnya berbeda di antara yang lain. Riko mencoba mengerti. Ia melihat bayangan perempuan itu pergi. Stasiun sangat ramai. Sembari menunggu kereta datang, Mira duduk sembari beberapa kali ia membolak-balik lembaran dalam buku itu, mencoba mengingat detail yang ia lupakan. Namun sayangnya tak ada yang ia ingat. Mira tersadar saat ada seorang lelaki mendekatinya bertanya kepadanya. Mbak, punya korek ndak? Kata lelaki itu. Buat ngerokok. Mira melihat lelaki itu sengit, tak menjawab pertanyaannya. Si lelaki beringsut mundur takut dari jauh. Lelaki lain berambut gondrong memanggilnya. Rus, bisnya sudah datang. Si lelaki menatap kawannya sebelum ia menatap perempuan itu lagi. Jangan galak-galak mbak, tidak dapat jodoh nanti. Ruslan asuk, nanti telat kita. Iyo Agus, kata lelaki itu. Dua orang aneh itu perlahan pergi. Mira menatap kereta sudah datang. Mira melangkah masuk ke gerbong. Ia menatap pemandangan itu. Untuk terakhir kalinya, ia siap dengan semua orang yang sudah menunggunya. Ia harus mencari tahu siapa Lindu dan dia di kampung halamannya. Sudah lebih dari 6 jam Mira duduk di gerbong. Sudah puluhan orang datang dan pergi. Waktu berlalu begitu cepat membuat Mira sendiri bertanya-tanya apa yang dia cari selama ini, dan perlahan semua terungkap. Namun matanya menangkap seorang wanita tua. Ia duduk sembari mengawasi. Sejak tadi wanita itu tak kunjung pergi. Ia mengenakan gaun lawas coklat dengan belanjaan tas sayur di samping kakinya. Mira berusaha mengabaikannya, namun aneh Mira merasa wanita tua itu terus melihat dirinya. Tak sedetik pun ia berpaling, ekspresinya begitu dingin. Merasa ada yang salah dengan si wanita, Mira berdiri. Ia berniat untuk pergi. Mira mengangkat tas punggungnya, tapi si wanita ikut berdiri, membuat Mira semakin yakin ada yang salah dengannya. Mira melangkah pergi. Sesekali ia melihat si wanita mulai berjalan mengikuti. Di gerbong lain, Mira melihat banyak sekali orang menatapnya aneh. Mira berjalan tenang, berusaha membaur dengan mereka. Ia menoleh namun tak didapati si wanita itu. Belum sampai si wanita melangkah masuk mendekatinya, Mira kembali berjalan berusaha menjaga jarak. Mira memilih berhenti. Ia duduk di salah satu kursi paling sudut. Sesekali ia melihat si wanita. Aneh sekali. Kali ini si wanita hanya berdiam, mematung. Mira mencoba tenang. Ia terus meyakinkan dalam dirinya tak ada yang salah, tak ada yang salah berulang-ulang kali. Di jendela hujan deras turun, langit mendung, sementara kereta mulai memasuki area pesawahan. Mira merapatkan jaketnya, memeluk tas punggung sembari sesekali mengawasi si wanita masih berdiri, tapi anehnya tak ada satupun orang yang merasa terganggu dengan kehadirannya. Seorang lelaki yang duduk di depan Mira juga bersikap aneh saat mata mereka bertemu. Ia langsung membuang muka seakan melihat sesuatu yang mengerikan. Mira menatapnya lekat-lekat, tangannya gemetar hebat sembari mencengkram koran. Pak, tanya Mira. Si lelaki tersentak kemudian pergi. Kepergian lelaki itu membuat Mira semakin bingung. Ia menatap ke tempat di mana wanita itu berdiri. Ia masih di sana, namun sesuatu terjadi. Mira tak bisa mendengar apapun, bahkan suara hujan di luar jendela pun tak bisa ia dengar. Si wanita mengangkat tangan menunjuk. Saat itu juga fenomena itu terjadi. Semua orang yang ada di dalam kereta berdiri menatap Mira. Semuanya. Mira bersiap. Ia menggenggam rapat tas punggungnya. Si wanita melangkah mendekatinya, semakin dekat dan Mira menghantam kepala si wanita dengan tas. Mira mendudukinya terus memukul-mukul kepala si wanita. Mira begitu kalap, teriakan si wanita membuyarkan semuanya. Ia terus meminta-minta tolong dan Mira baru sadar di sekelilingnya orang-orang berkerumun untuk memisahkannya. Yang terjadi berikutnya Mira terguncang bingung. Ini minumnya mbak, kata seorang lelaki petugas stasiun. Mira duduk di dalam ruangan itu.
dimintai penjelasan. "Kenapa sih Anda memukuli ibu kayak orang kesurupan?" kata si lelaki. "Maaf Pak, saya juga ndak tahu," kata Mira menunduk. Si petugas melihat kawannya, ia memberikan gestur tangan stres. Mira menoleh, si petugas tampak tidak enak hati tersenyum sebelum melihat ke tempat lain. "Saya ndak stres Pak." Si petugas setuju karena yang seharusnya stres mungkin ibu yang dipukuli, disiksa di dalam gerbong. "Sebenarnya Anda beruntung, dia nggak nuntut, Anda boleh pergi, tapi sebelumnya buku apa ini?" Mira menatap buku yang dibawa. Buku itu tampak begitu usang bila diperhatikan lagi. "Itu peninggalan keluarga Pak." Si petugas mengangguk mengembalikannya. "Anda mau kemana?" Mira mengambil buku, membuka lembaran di dalamnya, menunjuk pada si petugas. Ketika si petugas melihat itu, ia menatap Mira melotot sebelum memanggil kawannya. Wajah mereka tampak begitu panik sebelum mengatakan, "Mbak boleh pergi sekarang," kata si petugas tiba-tiba. "Monggo." Bersambung.